Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat maghrib dan insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur dari hati yang sangat dalam atas curah nikmat Allah, khususnya bagi kita di malam hari ini berkumpul di baitin min buyutillah setelah kita sujud dan rukuk kepada Allah. Terlebih juga kita sedang sekarang berada di bulan, di antara bulan-bulan yang luar biasa. Kalau semangat di Mekah ibadah, tapi tidak semuanya bisa ke Mekah. Kenapa semangat di Mekah? Tanah haram, salat 100.000 kali lipat. Di Madinah semangat 1000 kali lipat. Tanah haram yang mengharamkan Makkah dan Madinah, dia juga yang mengharamkan bulan ini. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. Hitungan bulan di sisi Allah ada 12. Minha arba'atun hurum yauma khalaqas samawati wal ardh. Dari sebanyak penciptaan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di dalamnya ada 4 bulan yang dikhususkan oleh Allah dengan nama bulan-bulan haram. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian sekali-kali zalimi diri kalian di bulan-bulan itu. Nah, kira-kira bulan apa saja? 4 bulan. Angkat tangan yang bisa dapat teks. Ayo. Nah, bulan-bulan haram. Jangan besar ya. Nah, betul. Nah, kata Nabi, salasul mutawaliyat, ya 3 berendengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian wa Rajab mudadun baina Jumada wa Sya'ban. Adapun Rajab pertengahan antara Jumada al-Akhir dan Sya'ban. Ma'asyiral, tentu saja ini merupakan syiar Allah. Anak maaf sedikit mengingatkan, ya, ini merupakan syiar Allah. Allah katakan
wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, mengagungkan, merasa beda ketika berada di tempat-tempat dan di waktu-waktu yang di sana dikhususkan dan dilakukan oleh Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya itu disebabkan adanya ketakwaan di dalam hati. Keadaan yang berbeda antara Jumadil Akhir kemarin dengan Muharram. Ya, bulan halal dan bulan haram. Maka Anda mengajak kepada semuanya ya ikhwah. Orang-orang musyrik dahulu ada utusan dari Najran, kaum muslimin yang baru masuk Islam dari Najran. Jauh tentu saja Najran ke Madinah. Lalu satu saat mereka datang kepada Nabi SAW untuk talabul ilm. Ya. Kata mereka, ya Rasulullah, yaitu utusan Abdul Qais, ya Rasulullah, inna natika min biladin ba'idah. Kami datang kepada engkau dari negeri yang sangat jauh. Wa bainaka wa bainana wa bainak kufar Mudar. Dalam Sahih Bukhari. Dan antara aku dengan engkau itu ada orang kafir Mudar. Wa la natika illa fi ashhuril hurum. Sehingga kami tidak bisa datang ya ke majlismu, tidak datang ke Madinah illa fi ashhuril hurum, kecuali di bulan-bulan haram. Kenapa? Kenapa? Karena mereka memuliakan bulan haram sehingga tidak memerangi kaum muslimin. Orang-orang musyrik pun ya mereka gencatan senjata, tidak bermaksiat. Bahkan di bulan ini khususnya mereka punya sesembelihan namanya Rajaliyah. Ya, saking memuliakan dan ma'asyarul ikhwah. Tentu saja andai kata orang-orang musyrik pun dahulu mengagungkan syiar Allah ini, maka tentu saja kita harus lebih mengagungkan. Berbeda keadaan kita, hadirkan di hati kita bahwasanya kita sedang berada di bulan-bulan haram, bulan yang Allah langsung khususkan, ya sebagaimana Dia mengharamkan tanah suci Makkah dan Madinah. Rahmat Allah, tidak semuanya bisa ke Makkah dan Madinah. Saya tanya, yang di sini sudah ada yang semuanya ke sana, ada yang belum? Kayaknya banyak belum ya. Ya, tidak semuanya bisa datang ke sana. Tapi rahmat Allah, Allah jadikan yang haram, yang suci, bukan hanya tempat juga zaman. Ya, maka sedang kita berada di mana? Maka tingkatkan amal saleh itu. Ya, yang fardu kita terus sempurnakan. Yang sunnah tadinya tahajud 2 rakaat, jadi berapa? Jadi enggak. Jadi 4, jadi 6, jadi 8. Witir, ya, duha, saum, Senin Kamis, tadinya hanya Senin saja tambah Kamis. Tadinya Senin Kamis saja tambah hari-hari malam bulan purnama 13, 14, 15. Bila memungkinkan kita puasa 1 hari, puasa 3, terus seterusnya. Tingkatkan amal saleh itu. Dan alhamdulillah itu masuk fadl dari Allah. Kita masih di awal tanggal berapa ini? Tanggal sekian. Di bulan Rajab. Ya, kita di antara amal yang luar biasa agung, duduknya kita di majelis ini dan melakukan talabul ilm dan melakukan menuntut ilmu. Sebaliknya, amal-amal saleh, kemaksiatan itu semua yang biasa korupsi tahan dan seterusnya. Yang biasa bisnis pakai riba tahan dan terusnya jangan. Ya, yang biasa menzalimi istrinya tahan dan terusnya jangan. Yang biasa durhaka sama suaminya tahan dan terusnya jangan. Yang biasa tidak bakti kepada orang tua tahan. Di sini dilipat gandakan juga perbuatan-perbuatan haram. Namun sebelum Anda lanjutkan, ayo dikhairukumullah, ada 2 kaidah yang Anda harus pegang tentang bulan-bulan haram, khususnya di bulan Rajab ini. Kaidah yang pertama, seagung apapun bulan itu, tidak boleh kita pengagungannya keluar dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seagung apapun bulan itu, setelah kita mengetahui keagungannya, tidak boleh dalam rangka
mengagung-agungkannya keluar dari sunnah. Wah, ini bulan hebat nih, bulan agung nih. Wah, semangat luar biasa sampai bablas. Saya ingin tanya, siapa yang paling mengagungkan bulan ini? Nabi dan sahabat apa antum? Baik, jawab. Kita berapa persen bang? Sekarang aja, oh Ustaz, emang sekarang udah Rajab lah. Baru ingat hari ini diingatkan. Ya, siapa yang lebih memuliakan bulan ini? Nabi dan sahabat apa kita? Jelas, persentasenya tidak bisa dibandingkan. Rasul dan sahabat lebih memuliakan yang bulan yang agung ini. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Cukuplah tauladan kita. Fa inna khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Kaidah yang kedua adalah ini kaidah yang menenangkan hati antum, insyaallah. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hajar, ya, oleh Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dikeluarkan oleh juga Lajnah Daimah dan yang lain sebagainya, bahwasanya tidak ada hadis yang sah. Tidak ada hadis yang sah. Tidak ada satupun hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan khusus dan keutamaan khusus. Awas, garis bawahi kalimat khusus. Ya, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang amalan khusus dan keutamaan khusus di bulan Rajab. Ya, waduh Ustaz, kalau gitu nggak usah tahajud lah. Tahajud itu bukan amalan khusus. Tingkatkan amal saleh. Waduh, kalau gitu nggak usah doa. Nah, tingkatkan. Memiliki keutamaan besar di bulan yang haram, di bulan yang suci. Adapun amalan yang dikhususkan, ya kata ulama Ibnu Hajar mengatakan lam yalid fi fadli Rajab wala fi siyamihi wala fi qiyamin min lailatihi hadisun sahihun yu'tajju bih. Begitu juga Imam Syekh Al-Albani punya kitab Ada'u ma wajab fima warada fi fadli Rajab, yang membantah riwayat-riwayat yang masyhur di bulan ini. Sementara itu ayat ini ada sahih. Ya, tidak ada satupun yang sahih. Maka ini pegang kaidah menenangkan antum. Sekali lagi, sepakat ulama ahlus sunnah, garis bawahi ulama ahlus sunnah. Karena hari ini ramai nih, majlis-majlis, mimbar-mimbar, ya, masya Allah. Baik, maka ulama ahlus sunnah sepakat tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi SAW yang bisa dipegang, dijadikan pegangan bersandar dalam agama di dalam tentang keutamaan khusus dan amalan khusus di bulan Rajab. Jadi kalau ada orang kucuk-kucuk datang kepada antum, puasa yuk, puasa apa? Puasa Rajab. Pakai kaidah itu. Tidak ada. Ya. Kalau ada orang kucuk-kucuk datang sama antum, yuk qiyamul lail khusus. Ya, kita kenal dengan salat raghaib. Salat di awal bulan Rajab dengan kaifiyah tertentu. Sudah antum pakai kaidah itu. Tidak ada hadis yang sahih bahkan maudhu tentang itu. Ketika ada orang mengatakan, yuk, alhamdulillah pengajian di sini kata nih, sudah saya mobil loh, keliling Bandung, keliling Karawang, ngapain? Datangi ziarah kuburan masyayikh. Di bulan ini mengkhususkan ziarah kubur. Ada orang ngajak antum umrah, ini bulan Rajab, ayo umrah apa? Umrah Rajab. Tidak ada. Aisyah pernah ditanya tentang umrah Nabi SAW. Kata Aisyah dalam Sahih Muslim, ma'tamara Nabi SAW fi Rajabin qattun. Nabi tidak pernah umrah khusus sama sekali di bulan Rajab. Bahkan tidak pernah umrah di bulan Rajab. Walaupun dibolehkan umrah ya di bulan ini, tapi bukan dalam rangka yaitu mengkhususkan bulan Rajab. Sebentar lagi balihonya di mana-mana, pengumumannya di mana-mana, ya, memperingati kenaikan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Ya, kapan tuh? Kapan?
Alhamdulillah hafal antum. Sebagaimana para ulama Ahlussunnah tidak hafal kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Karena tidak ada kekhususan ibadah di sana. Ya. Adapun yang dilakukan sebagian kaum muslimin mengkhususkan acara khusus ya di hari atau di malam itu, ini juga tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, bahkan ulama-ulama mutaakhirin minasy Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanafiyah wal Hanabilah tidak pernah dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetap setelah kita meyakini, wajibnya yakin tentang kejadian itu, kejadian Isra dan Mi'raj, sampai Allah jadikan sebuah surat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ya wal ayat. Ma'asyiral rahimakumullah, maka semuanya ini adalah tidak ada sunnah dari Nabi SAW. Maka kaum muslimin hari ini bainal ifrat, kita harus ada di antara dua-duanya, tidak masuk kedua-duanya. Bainal ifrat wa tafrid. Ada yang ifrat berlebih. Ya, semangat luar biasa di bulan ini sehingga mendatangkan ibadah-ibadah yang tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya ibadah-ibadah itu tidak berbuah. Contoh kecil, ada contohkan. Cek mangga di lapangan. Orang-orang yang mengatakan contoh kecil ini ya, salah satu acara maaf Isra dan Mi'raj. Allah, kebanyakan mereka orang-orang yang kurang perhatian tentang dengan sholat, apalagi sholat jamaah. Cek. Orang-orang yang meramaikan acara ini, kebanyakan mereka kurang perhatian terhadap sholat, khususnya sholat jamaah. Padahal oleh-oleh terbesar dari perjalanan mulia ini ada suatu syariat yang agung besar yang tidak Jibril turun, Nabi suruh naik, yaitu sholat 5 waktu atau ma'au. Itu masalah ibadah. Anak pernah kasarnya diusir dari satu majelis, ya, karena Anda membacakan ayat Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Allah di mana? Di atas arsy, di atas makhluk terbesar yang tidak ada lagi makhluk setelah itu. Berada di sana dan Allah tidak butuh arsy. Baik. Anda bacakan ayat itu, besoknya panitia datang, Ustaz enggak boleh lagi datang ke kampung kami. Kumaha? Memang kunaon gitu. Kenapa? Karena Ustaz bilang Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Wallah ana enggak bilang. Ana enggak bilang. Yang bilang adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ana tanya, antum di kampung antum suka ada acara Isra Mi'raj tidak? Oh, iya ramai Ustaz. Baik. Ya, hari Isra teh apa? Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baik, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, satu tempat yang Jibril pun tidak nyampe ke sana, di bawah arsy. Baik, mau ngapain ke sana? Bertemu sama siapa? Andai kata Allah di mana-mana, nggak usah nanti ke Sidratul Muntaha capek-capek, keliling aja. Ya, keliling aja. Ini dalil yang qati' tentang Allah di sama, Allah di atas arsy. Summa stawa ila sama. Ya, 7 ayat dalam Al-Quran tentang istiwanya Allah di atas arsy. Tuh, padahal mereka setiap tahun ngadain cek mangga ya. Kalau ditanya mereka yang menyemarakan hari-hari itu, aina Allah? Di mana Allah? Mereka bilang fi kulli makan, di mana-mana. Tuh, makanya bid'ah itu jangan sembuh. Enggak nyam. Bid'ah tidak akan membuahkan, tidak akan membawa buah. Bid'ah malah menyesatkan umat ya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral rahimakumullah, maka semoga kita dijauhkan Allah Subhanahu wa taala
dari perkara-perkara yang bisa merusak kemurnian agama ini. Alhamdulillah, jalannya adalah sekarang. Jalannya yaitu dengan jalan talabul ilm. Majlis seperti ini, majlis orang-orang saleh atau orang-orang yang sedang mencari kesalahan. Majlis orang-orang lurus atau yang sedang mencari jalan yang lurus. Majlis orang-orang suci insyaallah atau yang sedang mensucikan dan mencari kesucian. Dan majlis orang-orang yang bercahaya insyaallah atau orang yang sedang mencari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang kata Ibnu Qayyim, andai kata Allah tidak menurunkan hadis ini, tidak menurunkan tentang keutamaan ilmu kecuali hadis ini, niscaya cukup dalam kitab Madarijus Salikin. Apa hadisnya? Hadis dari jalan Ibnu Mas'ud dikeluarkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih di Sahih Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu hadis naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a. Subhanallah. Naddarallahu imra'an, Allah akan memberikan cahaya kepada seseorang. Naddarallah, Allah akan memberikan cahaya kepada wajah seseorang. Seseorang yang mana ini? Sami'a maqalati, yang suka mendengar ucapanku. Di mana? Di mall? Di carrefour? Di majlis ilmu. Sami'a maqalati, yang senantiasa mau mendengar ucapanku. Fawa'aha, lalu dia berusaha memahaminya, memahami ucapan Nabi SAW. Wa hafidhaha, dan dia pun menjaganya, imma fi sudur atau fil amal, baik menjaganya di dada, dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia hafal masail ilmiah, ataupun menjaganya dengan beramal. Ada yang lupa Al-Fatihah? Enggak ada, karena kita mengamalkan setiap. Kita jaga. Wa addaha kama sami', lalu dia sampaikan pula seperti yang dia dengar. Tidak dia lebihkan, tidak dia kurangi. Inilah orang yang akan dicalonkan, akan bercahaya wajahnya. Sami'a maqalati, mau ngedengerin. Ini dengerin goyang-goyang terus. Suruh ngaji susah. Ya, kalau mau dengerin musik ya salah. Ngaji susah. Mau dia sami'a maqalati. Fawa'ana, enggak ngantuk di majlisnya. Ngantuk ya enggak paham. Ya, maka dia berupaya memahaminya. Wa hafidhaha, dan dia menjaganya. Wa addaha kama sami', dan dia sampaikan pula sebagaimana dia dengar. Ya, itulah tafsiran ayat dalam surat Wailul Mutaffifin, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nanti dari kiamat, ta'rifu fi wujuhihim, akan Anda kenali orang-orang beriman, fi wujuhihim nadrah, di wajah mereka ada cahaya kenikmatan. Kata Ibnu Qayyim, cahaya ini dihasilkan dari mendengar, memahami, menjaga dan mentakwahkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menuntut ilmu butuh kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Wajib antum datang semangat menuntut ilmu, bukan untuk Allah semata, bukan untuk Allah kepentingannya, untuk antum, untuk kita. Maka kita wajib senantiasa membuang waktu dan kata ilmu. Ma'asyiral warahmatullah. Kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan mohon pada kita itu kata ya, khawatir ada yang lupa gitu. Ini di bulan haram. Ya, baik. Di majlis yang lalu, kalau aku masih ingat, ini sementara kita membahas kitab ini dulu sampai selesai sebentar, karena darurat. Antum berdoa setiap hari, na'udzubika min adzabi jahannam, a'udzubika min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiih ad-dajjal. Ya, berlindung dari fitnah kehidupan huru hara, kehidupan dan kematian, serta
sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat halaman 25. Tragedi yang Anda sebutkan dalam buku ini, yang paling pertama, dan ini sumber sejarah malapetaka. Semua tragedi di sini ada. Ya. Setelah juga tentunya tragedi yang sebelumnya yang akan datang itu jadi. Apa itu? Umat ini ngebeok. Tahu beok? Ikut-ikutan. Ya, umat ini mengikuti umat sebelumnya, bertasyabbuh. Ya, tidak bangga lagi dengan agamanya, tidak bangga lagi dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulnya, tidak bangga lagi dengan ibadah yang dituntunkan oleh Rasulnya, tidak lagi bangga dengan muamalah. Ada perempuan merasa risih kalau ke mall pakai jilbab panjang. Tuh, kenapa? Karena sudah sangat banyaknya, sudah sangat asingnya, dan sudah sangat banyaknya orang-orang yang bertasyabbuh dengan orang-orang sebelum kita. Kita di sini di Jakarta, ya, berpenampilan gagah di atas sunnah, berjambut panjang, mungkin tidak di bawah mata kaki, kayaknya kumaha gitu ya, merasa risih. Kenapa? Karena memang sudah sangat banyaknya perkara-perkara yang dilakukan umat ini bertasyabbuh dengan, yaitu padahal kita hidup di tengah-tengah umat Islam. Kenapa demikian? Ayyuhallahumma, umat ini sudah mengikuti umat sebelumnya. An Abi Sa'id Al-Khudri, ini cetakan pertama, mohon maaf banyak kesalahan dari cetakan, di antaranya itu An Abu yang sahih An Abi. An Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah. Kalau yang belajar bahasa Arab, insyaallah banyak yang bisa bahasa Arab. La tattabi'an, sungguh-sungguh, ada lam taukid, ada nun taukid. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti umat sebelum kalian. Ini kabar buruk apa kabar baik? Nadhira bukan basyira. Ini nadhir, ini peringatan supaya kita tidak terjerumus apa yang akan terjadi. La tattabi'an, sungguh sekalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dira'an bi dira'in, sa'asar mi sa'asar, hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh. Sampai walaupun mereka masuk ke lubang dok, niscaya mereka akan memasukinya. Lubang dok, lubang yang sangat sulit. Ya, walaupun sulit, masuk, ikut masuk. Baik, mana yang mudah? Zikir. Ya, di masjid apa zikir di hutan? Zikir di masjid. Enggak usah naik ke atas gunung. Mana yang mudah? Bangun malam berdoa kepada Allah. Ketika Allah turun, atau sewa mobil keliling-keliling Bandung, mana yang mudah? Datang ke kuburan masyayikh, mana yang mudah? Antum bisnis, mana yang mudah? Serahkan urusan bisnis kepada Allah. Lancar itu karena Allah yang melancarkan, susah sementara karena Allah yang mensusahkan. Tawakal ala Allah, atau nyari yang sebut nyari mbah-mbah, lalu membeli jimat-jimat dan wafak-wafak, nanti digantungkan di atas warungnya. Mana yang sulit? Itu sulit, tapi itu diikuti. Syibran bi syibrin, walaupun harus mengikuti ke lubang biawak atau dok, ya, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, al-Yahud wal Nasara, apakah yang kau maksud adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Masya Allah, terjadi
Ya, kesyirikan yang ada gurunya Yahudi dan Nasrani. Kesyirikan yang ada gurunya Yahudi dan Nasrani. Contoh kesyirikan yang dikabarkan, sebelum wafatnya Rasulullah katakan, la'anallahu al-yahuda wal nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Tempat zikir, tempat baca Quran, tempat doa. Bahkan Nabi melaknat membangun bangunan, nah an yujassisal qubur wa an yuq'ad 'alaiha, ya, wa an yubna. Rasulullah SAW melarang untuk mengapur kuburan, kasih warna, beda warnanya dengan yang lain. Sekarang bukan dikapur lagi, keramik warna merah, kuning, hijau di langit yang biru, di keramik, dibangun. Kemudian Nabi melarang apa lagi? Ya, Ayyubna membangun kubur di atas kubur. Wa an yujlas, duduk di atas kuburan, membuat nama-nama di atas kuburan, tulisan-tulisan. Nabi melarang juga membawakan lampu penerang di atas kuburan. Semuanya itu dilaknat karena kegiatan Yahudi wan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dan kaum muslimin, apalagi di bulan ini khususnya, paling ramai mana? Cek di Bantul, kuburan Sultan Hasanuddin, Syekh Mansur, Wali Sedoso, ya, ramai dia. Syirik. Siapa yang mensihir Nabi? Yang mendukuni Nabi siapa? Yahudi, Nabi bin Asam. Sihir dan mereka gurunya. Ada seseorang sahabat Nabi lewat kepada Nabi, ya, wa biyadi halaqatun min sufar. Di tangannya ada gelang dari, yaitu suf, nuhas, dari apa, kuningan atau perak atau kuningan, ya. Kemudian kata Nabi, mana ada apa ini? Minal wahinati ya Rasulullah. Aku dapatkan ini, ya, aku terpakai ini untuk menjaga penyakitku ya Rasul. Menjagaku dari penyakit. Konon bahwasanya didapatkan dari seorang dukun Yahudi, pakai jimat di tangannya supaya dia sehat. Apa kata Nabi? Inziha, copot tuh benang hitam di leher. Ada nggak di anak-anak kecil? Yang hampir semua di kampung sebelah sana, ujung kulon sana, kayaknya nggak sehat anak kalau nggak ada benang hitam. Anak kalau suka iseng kalau buat beli bakso gitu, makan, suka iseng keliling dulu makan. Ternyata sering banyak yang bergelantungan di atas sebagai penglaris kan, yaitu apa ya, yang membelinya. Siapa ini? Yahudi. Baik, dan seterusnya. Kesyirikan-kesyirikan yang terjadi penyembahan selain Allah adalah datang dari mereka. Mendatangkan syariat yang baru yang tidak didatangkan oleh Rasulnya, kebiasaan siapa? Yahudi. Apa kata Allah? Wa rahbaniyatan ibtada'uha maktatabaha Allahu 'alaikum. Orang Yahudi, kiainya nggak boleh nikah, ustadznya nggak boleh nikah. Benar tak? Namanya rahbaniyah. Kata Allah, wa rahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah yang mereka ibtidah, ada-adakan di dalam agama mereka, maktatabaha Allahu 'alaikum. Sementara Allah tidak pernah mensyariatkan itu di tengah mereka. Jadi gurunya siapa? Yahudi. Kelompok najis terbesar, anak monyet sama anak babi, Syiah. Siapa gurunya? Abdullah bin Sabah. Gurunya Abdullah bin Sabah, Yahudi. Baik, ma'asyar Allah, bid'ah juga gurunya Yahudi. Bisnis gaya riba.
wa aklihimus suht. Mereka sering menggunakan suht di mana tidak ada mana suht. Wa akhlihimur riba. Mereka memakan riba. Gurunya kete-kete riswah. Ada sesuatu zaman Umar bin Khattab atau di zaman Rasulullah, ya, mereka berselisih. Kata mereka, kita datang kepada Muhammad karena Muhammad tidak mengambil riswah. Lalu kata yang lainnya, kita datang ke orang Yahudi saja karena Yahudi mengambil riswah. Ya, sogok menyogok. Ya, kita belajar. Itu juga gurunya Yahudi. Baik. Apa lagi? Muamalah, campur baur antara laki-laki dan wanita tanpa mengenal hal mahram dan bukan mahram. Juga Yahudi dan Nasara. Musik datangnya dari mana? Yahudi dan Nasara. Wanita membuka aurat, wanita terlaknat membuka aurat, tidak menutup auratnya. Sementara Islam, ya ayuhan nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Kenapa mereka wanita-wanita sekarang ini luar biasa? Sekarang kita nggak kuat lihat acara televisi. Dulu artis masih menembak, masih pakai mungkin dari lutut bawah lutut. Sekarang jarang, semuanya di atas lutut. Siapa mereka? Muslimah, wanita-wanita muslimah. Naam, habis mengikuti budaya Yahudi dan Nasara. Negeri kita ini negeri Islam insyaallah, tapi gayanya sudah gaya Eropa, gaya berpakaian, gaya muamalah. Kalau makan, ya, ketika berada di acara di gedung gitu, ada acara nggak? Standing, ayo makan berdiri. Makan berdiri, kayaknya nggak necis deh. Kalau makan sambil duduk di tengah orang-orang berdiri, Yahudi dan Nasara dan seterusnya itu Allah. Maka ini ada tahdir dengan la tattabi'an, pasti moral untuk tidak akan tidak. Fattakullah, jangan. Ya, kita sudah mengikuti sebagian dari urusan Yahudi dan Nasara. Maka berlindunglah kepada Allah. Ini fitnah akhir zaman. Ada perempuan sholat ke masjid tadi kembali. Ya, sebelum masuk masjid dia membuka aurat. Ya, di dalam masjid masya Allah dia tutup aurat luar biasa, begitu rapihnya. Kemudian dia ketika sholat dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah petunjuk, masukkan kami ke jalan orang yang telah Kau beri nikmat, bukan jalan maghdub Yahudi waladdallin dan Nasara. Sudah sholat, buka-bukaan lagi. Tadi udah berdoa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sudah sholat maghdub dan makanya syariat yang paling dibenci oleh Yahudi syariat amin. Kalau setiap hari kita doakan dia, ya, dibenci dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral Imam Ibnu Battal dinukil oleh Imam Ibnu Hajar mengatakan, ya, i'lam a'lam sallallahu Rasulullah mengabarkan inna ummatahu, bahwasanya umatnya satatabi'ul muhdatsat minal umuri wal bidah, akan mengikuti perkara-perkara yang baru dari bid'ah akidah, bid'ah ibadah, bid'ah muamalah, bid'ah dakwah, wal ahwa dan hawa nafsu, kama waqa'a fil umami qablahum, sebagaimana pernah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Waqad anzara, dan dia telah memberikan peringatan fi ahadits katsira, di hadis-hadis yang sangat banyak, bi annal akhir, bahwasanya umat di akhir ini syarrun, ya, syarrun, yaitu umat semakin akhir zaman semakin buruk. Wasa'atu, memang karena hari kiamat la taqumu, tidak akan terjadi illa ala syirarin nas, kecuali pada manusia-manusia terburuk.
Ya, wa inna din, dan sesungguhnya agama innama yaqau fa innama inda khasatin nas. Sementara agama hanya langgeng pada orang-orang khusus saja. Nih di hadapan Anda insyaallah. Orang-orang khusus yang mereka menjaga agama Allah, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kondisinya. Maka pelajari syariat Islam. Jangan sampai jahil. Karena kejahilan biasanya membuat kita tidak tahu, akhirnya seakan-akan ini syariat, ternyata ini tattabi' sanana man kana qablakum. Dan di sini ada peringatan bagi kita, nasihat yang sangat agung, akhi, ya, hendaknya kita bersungguh-sungguh mengikuti sunnah Nabi, karena sunnah Nabi adalah limukhalafatil Yahudi wal Nasara, dan akan menyelisih orang Yahudi dan Nasara. Banyak di antaranya, ya, yang Nabi langsung jelaskan ini dan akan menyelisih Yahudi dan Nasara. Baik, contoh puasa bulan Asyura. Orang Yahudi puasanya tanggal berapa? Tanggal 10. Baik. Terus kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, innal yahuda wal nasara. Ya Rasulullah, bahwa Yahudi dan Nasrani juga puasa tanggal ini. Kata Nabi, la in ishtul muqbil la asuman at-tasi'. Andai kata aku masih bisa hidup di tahun akan datang, aku puasa tanggal 9-nya. Untuk apa? Limukhalafatil Yahudi wal Nasara. Sekarang ada azan. Buat apa? Limukhalafatil Yahudi wal Nasara. Orang Yahudi dan Nasara memanggil orang salat pakai kelonongan, jelber, kelonong, pakai alat musik. Makanya Nabi ya tergundah di awal-awal sebelum datang azan. Akhirnya dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Zaid bermimpi. Untuk tahu kan mimpi Abdullah bin Zaid? Bermimpi ketemu dengan seseorang, dia bawa kelonongan, bawa nakus. Lalu kata dia, wahai fulan, apakah kau jual kelonongan itu? Tidak. Ditanya, buat apa? Kata Abdullah bin Zaid, aku ingin memanggil orang salat. Maaf sedikit lagi, tanggung. Baik. Kata laki-laki ini, mau tidak aku kabarin kau? Baik. Perkara yang kau bisa jadikan untuk orang memanggil salat. Masya Allah, absyir, na'am. Akhirnya diajarkan azan. Ya, Nabi gundah karena kalau pakai kelonongan, ya akan mengikuti Yahudi dan Nasrani yang sekarang terjadi. Azan jalan beduk jalan. Yahudi dan Nasrani dibuang dari masjid, digantikan oleh azan dalam rangka mukhalafatil Yahudi wal Nasara. Kita lanjutkan bacaan supaya tidak menyelesaikan, supaya tidak mengikuti Yahudi. أشهد أن لا
Baik. Alhamdulillah. Ya, kita sudah nyelisih. Ya, ya. Di daerah sana masih ada Telege. Disyariatkan ini tadi di mukhalafat ini. Contoh lagi. Contoh tadi yang disebutkan, Nabi melaknat orang-orang membangun kuburan, ngasih warna, ngasih nama. Coba antum nanti jalan-jalan, kita jalan-jalan malam nanti ke Baqi' atau ke Syuhada Uhud atau ke Ma'la, kuburan di sana Khadijah dikuburkan, tata dengan tata. Tadinya membunuh sejengkal dengan apa? Banyak apa? Dengan lamanya zaman berada cukup batu saja, jelger batu. Ya, bahkan antum di Baqi' itu ada 10.000 sahabat. Di Baqi' belakang Masjid Haram, Masjid Nabawi di luar tapi ya. Itu 10.000 sahabat. Di mana coba sekarang? Di mana? Sudah 6 meter di bawah. Kuburan sahabat sudah 6 meter di bawah. Makanya orang-orang bertokoh Syiah, ya, mereka mengatakan ini kuburan Aisyah. Mereka injak-injak. Kuburan Aisyah tak di mana? Udah di bawah. Udah 6 meter di bawah. Tidak dikhususkan satu kuburan dari kuburan yang lain. Dilaknat karena ittiba' sanad Yahud. Mau anak kasih contoh tapi anda siap mendengarnya? Mau? Ya, tidak mengapa, ilmu namanya. Ya, dan taqullah mastata'tum, dan semaksimal mungkin kita berupaya memahami. A'ful liha. Wa qassu syawari wa khaliful yahuda wal majus. Biarkan jangan. Adapun ini pendekkan atau habiskan. Qas, ya, qassu syawari, ya, ngapain? Wa khaliful yahuda wal majus. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ya, selisih oleh kalian Yahudi dan Majus. Nih, diperintahkan dari hukum menyelisih Yahudi dan Majus ini wajib apa sunnah? Ya syabab, ya ikhwah, hukum menyelisih Yahudi dan Majus ini wajib apa sunnah? Nah, berarti hukumnya ya wajib. Ya, maka semaksimal mungkin kita selisih Yahudi dan Nasrani. Dan banyak, ya, contoh-contoh yang langsung Nabi katakan khaliful yahuda wal majus. Selisih orang Yahudi dan Majus. Baik, ma'asyirukumullah. Nasihat Allah Subhanahu wa taala. Atau lagi maaf berhukum dengan hukum sahih Allah. Ya. Apa hukm al-jahiliyyah yabghun? Wa man ahsanu hukman liqaumin ya'qilun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Padahal wa man ahsanu hukman liqaumin ya'qilun. Padahal siapa yang paling baik hukumnya bagi orang yang berakal? Tentu saja antum kalau beli Nokia, ya, atau apa gitu, Samsung, di sana ada buku aturan main bagaimana ya pelaksanaan mengaktifkan Samsung dan bisa menjaganya dengan baik. Kenapa? Karena perusahaan itu yang paling tahu apa yang baik untuk produknya. Wallahi masalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih dari itu. Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya, termasuk di dalamnya. Allah Maha tahu apa yang paling baik untuk hamba-hambanya. Maka Allah turunkan SOP kehidupan, undang-undang kehidupan. Itu taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihi. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, tidak akan sesat kalian. Dijamin 100% muar sesat, lurus, selamat. Ma in tamassaktum bihi, selama kalian berpegang teguh dengan kedua perkara. Buktinya sahabat tidak sesat.
dan masuk surga karena mereka kelompok atau generasi yang luar biasa, tidak seujung rambut pun mereka keluar dari qala Allah wa qala Rasul, sehingga Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, sehingga dirapel wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridai mereka disebabkan mereka berhukum dengan hukum Allah. Di kita ya Allah, zina merebak, kenapa? Dihukum bentar saja, ya maksimal 5 tahun, ya sudah balik dari penjara, zina lagi, ya maling, merajalela, membunuh, merajalela, dan hukum Allah yang lebih dari itu, tauhidul azza wa jalla, rukun Islam yang 5 ini juga belum sempurna ditegakkan. Nanti akan kita bahas ya dalam satu tragedi, yaitu pemimpin-pemimpin yang lalu, dan kita akan bahas ini agak panjang sedikit ya supaya kita juga tidak salah menyikapi. Ketika Imam Al-Khattab berlindung, nanti kita demo, kita berontak, kita bom, lah ada fikihnya ya, dan ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nasihat Nabi Allah Subhanahu wa taala, nasihat kita lihat di halaman 27. Nih nasihat Allah. Tuh nasihat Rabb antum Dzul Jalali wal Ikram, mendatangkan sebuah nasihat dalam surah Asy-Syura ayat 15. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum. Oleh karena itu teruslah engkau berdakwah, ajak manusia ke jalan agama yang lurus, wastaqim, dan istiqamatlah kama umirt, sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah, di atas perintah Allah. Wala tattabi, ojo manut, ulah iluan, jangan taklid buta, jangan ikut-ikutan ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu mereka. Udah, Allah sudah kasih tahu. Kemudian ya, banyak orang yang sudah tidak bangga lagi dengan agama, bahkan mungkin dengan sosok-sosok agama. Ketika ditanya tentang Abu Bakar Siddiq, biasa-biasa saja. Ya, ketika ditanya tentang Umar, bahkan nggak tahu siapa Umar, Abdullah bin Abi Quhafa. Ketika ditanya tentang Abu Bakar, Utsman, Khalid, Sayyidullah, pedang Allah, sosok-sosok gagah Islam. Coba anak-anak kita sekarang, anak SMP, SMA, generasi-generasi ini, generasi yang tidak paham, sehingga lebih ketika ditanya ya Manchester United siapa pemainnya, bahkan pakai kaosnya, ya bahkan dia masya Allah, padahal mereka tidak pernah sujud kepada Allah. Ketika dipanggil ngaji, maka borok-borok ngaji, sholat dia tidak, sholat juga tidak. Tapi ketika ada pengumuman ada permainan bola, ya luar biasa. Konser musik yang sekarang lagi tren, itu artis Korea, belum tahu di Indonesia sekarang. Artis Korea itu, saya pun juga rasa, mending kalau yang tidak salah. Ya, kebanyakan mereka adalah penyembah, yaitu sesembahan selain Allah, patung, beragama Konghucu, Hindus, Budus. Ya, tapi kalau konser walaupun 1 juta tiketnya rame, cek siapa yang datang ini, pemuda-pemuda Islam. La haula wala quwwata illa billah. Baik, padahal Allah katakan nih, Allah memerintahkan kita suruh bangga dengan syariat ini, Islam. Lihat kata Allah dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la